Ya. Terakhir kita sampai yang ini bukan? 1A sampai 1D. Betul ya? Betul. Ya. Betul. Oke. Terakhir sampai yang D ya. Ya. Yuk kita lanjut ya yang kemarin ya. Oke, Dev silakan. Nah, coba lihat 1E dan 1F. Lihat dulu cermati gambarnya, nomor 1E dan 1F. Ya. Sampai pukul 11:05 lah ya. 10 menit ya. Oke. Oke. Harus jeli melihatnya. Selamat mengerjakan adik-adik.
Oke, buat yang baru join masih ada sekitar 5 menit. Buat adik-adik bisa kerjakan 1E dan 1F ya. Oke, ada yang bisa? Nomor 1E dan 1F. Oke, ayo. Ada yang bisa? Nomor 1E dan 1F.
Adakah yang mau kasih jawabannya? Silakan. Nomor 1E dulu deh. 1E itu X-nya berapa? Kata Jo 60. Kenapa Jo alasannya Jo? Boleh kasih tahu nggak alasannya kenapa? Nggak apa-apa. Ah, sok. Karena kalau dari lihat sudut C dan B itu sama. Jadi aku kira itu sama gitu jadi 60 derajat. Oh, oke. Jadi alasannya karena melihat sudutnya kemiringannya sama gitu ya. Iya. Oke. Ada yang lain? Yang lebih menguatkan jawaban Jo? Jawaban Jo betul, cuman ada yang lebih pas nggak alasannya? Kenapa? Ini sudutnya di area mana? Di area segitiganya atau di area luar segitiga? Dalam segitiga. Dalam segitiga ya. Oke. Yuk, sekarang kita lihat kenapa alasannya tadi itu jawabannya 60 derajat. Lihat dari O ke B. O ke B ini apa? Garis O ke B. Jari-jari. Jari-jari. O ke C? Jari-jari juga. Oke, jadi ini segitiga sama apa? Kaki. Oke, kalau segitiga sama kaki, maka sudut di kakinya sama besar. Ya, namanya segitiga sama kaki. Jadi itu yang lebih menguatkan alasannya ya, karena dia sama-sama kaki segitiganya. Jadi lebih menguatkan. Nah, nanti kalau ada suruh dijelaskan kenapa jawabannya 60 derajat karena ini OC-nya jari-jari, OB-nya jari-jari, maka ini sudut segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, maka sudut di kakinya itu 60 derajat, sama gitu ya. Kalau sama sisi kan semua sudutnya sama. Kalau sama sisi. Tapi kalau sama kaki cuman di kakinya aja yang sama. Oke ya? Yo. Sip. Berarti 1F sekarang. Jadi X yang nomor 1E itu 60 derajat. Ya, alasannya tadi ya. Yuk, lanjut. 1F. X-nya berapa kira-kira? Ayo, ingat lagi pelajaran kelas 7 tentang sudut. Oke. Nah, kita ditanya sudut X-nya berapa. Diketahui itu ada sudut di titik E itu 100, lalu di titik A 45, titik C-nya itu si X. Nah, X-nya tuh berapa kira-kira? Ada dua segitiga ya jadinya ya. Itu ukuran segitiganya udah pasti beda, lebih besar yang kiri dibanding yang kanan. Jadi perhatikan lagi lebih detail adik-adik. Tapi bukan berarti karena dia lebih besar, sudut yang di kiri lebih besar daripada yang kanan. Enggak. Ada yang namanya dalam matematika itu konsep bangun yang kongruen, ada konsep bangun yang sebangun. Nanti kita belajar di kelas 9. Kenapa, Pet? Alasannya, Pet? Masih belum pasti tadi. Maaf ya, lagi dahak kan. Apa, Pet? Alasannya, Pet? Ya kalau bicara tentang kan itu kan menghadapnya beda. A ke B dan ke B, X-nya ke AD. Jadi kayak parah. Nih, jadinya bisa diotomatiskan 4. Oke. Ingat nanti coba buka-buka lagi catatan kelas 7-nya tentang sudut. Ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Nah,
Antara sudut A dan sudut C itu sifatnya sudut dalam berseberangan. Nanti buka-buka lagi konsep sudut di kelas 7 ya catatannya. Nah, sudut dalam berseberangan itu kalau dia berseberangan maka besarnya sama. Gitu ya. Jadi karena si A ini kan dia nyebrang ke sini. Nyebrang gitu ya. Jadi posisinya si A tadinya di sini, di dalam gitu ya, di dalam garisnya. Terus tiba-tiba di waktu di si C, ya kan ini sudut A-nya, waktu di si C dia kan nyebrang. Dia keluar dari garis ini kan, nyebrang ke sini. Nah ini sifatnya berarti sudut dalam berseberangan, besarnya sama, 45 derajat juga. Oke? Jadi masing-masing soal punya keunikan sendiri adik-adik tentang sudut dalam lingkaran. Gitu ya. Kombinasikan dengan yang kelas 7 juga. Gitu. Oke? Sudah dicatat? Udah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau setiap orang yang punya pendapat berseberangan biasanya itu orangnya jenisnya sama. Jadi kalau kita berseberangan sama orang lain biasanya kita sama tuh sama dia. Karakternya ya maksudnya. Nah itu juga berlaku di konsep sudut. Kalau sudut yang bertolak belakang posisinya gimana? Contoh misalkan ini. Ini kan sudut E nih 100 derajat. Kalau sudut E yang sebelah sininya berapa? Dia kan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang gimana aturan sudutnya? Pelajaran kelas 7 lagi itu. Sudut yang bertolak belakang. Yang punggung-punggungan. Gimana? Sifatnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Sudut yang bertolak belakang gimana aturannya? Ya, buka lagi catatan kelas 7-nya. Jadi kalau kita punggung-punggungan sama orang, biasanya kita ngapain sih? Ribut kan? Bertolak belakang kan? Sama kayak ini, kayak magnet. Magnet ya tolak menolak tuh, dia kira-kira sama nggak kutubnya? Iya. Iya, berarti kalau dia sudut juga yang bertolak belakang besarnya 100. sama. Karena dia sama, ini 100, ini 100 juga berarti. Nangkep ya? Aman ya? Iya. Oke, yuk lanjut ya, nomor 2 ya. Nah, ini dia ada sebuah lingkaran, di dalamnya ada sekitar 1, 2, 3, 4 segitiga. Nah, ditanya masing-masing sudut AOD. AOD berarti perhatikan segitiga yang AOD. Ya, AOD itu yang ini, yang bawah, ini segitiga AOD. Lalu kemudian OCD. Adik-adik perhatikan segitiga OCD juga. Yang ini segitiganya. Lalu BAO. Berarti segitiganya yang BAO yang sini nih, posisinya yang ini. Kemudian segitiga OCB. OCB berarti fokus ke segitiga yang ini. Ya, pelan-pelan ya. Sampai 10.25 ya, nanti kita bahas. Ya. Oke, selamat mengerjakan ya.
Oke, kita coba lihat jawaban Enok ya. Enok itu AOD-nya 150, OCD-nya 72,5, BAO-nya 37,5, OCB-nya 55, AOD-nya 150. Oke. Sip. Nanti kita bahas Enok. Yang lain masih kerjakan atau kalau udah dapet jawabannya boleh ketik di chat juga ya. Oh, CB. Oh, iya, iya, iya. Patrick ya? Sorry, sorry. Oh iya, sorry, Pat. Ah, iya, iya, iya. Oke. Thank you, Pat. Sorry, Kak Bandar. Kebacanya malah namanya Enok ya. Aduh, ngantuk kayaknya. Oke, Jo juga udah dapet ya. Yuk, kita bahas ya. Tak, Kak Bandar lagi. Bentar ya. Yuk, kita lihat jawaban adik-adik. Yuk, kita bahas yuk. Oke, AOD kenapa alasannya 150? Tadi Kak Bandar lihat 360 dikurang 210 ya. Kenapa? Alasannya 210 dari mana? OCD. AOD ya, AOD dulu ya. AOD itu berarti yang ini. AOD, oke. Kenapa alasannya 360 kurang 210, Pep? Patrick lagi di toilet ya. Adik-adik kenapa tahu nggak? Kira-kira kenapa 360 dikurang 210? Alasannya apa? Ada yang mau jawab? Nggak, gimana nggak? Kan kalau misalnya sudut lingkaran tuh fullnya tuh 360. Nah, Yes. ini kan udah ada nih 35, 70 sama 105. Nah, itu tinggal dijumlahin aja jadinya 210. Jadi untuk sudut O itu sisanya dari kalau dijumlahkan jadinya 360. Oh, jadi si O itu tinggal melengkapi aja jadi supaya jadi 360 gitu. Ya. Iya. Oke. Diterima jawabannya. Jadi ini 150 derajat betul karena mereka ini kalau dilengkapi semua jadi satu cycle 360 derajat ya. Oke, OCD sekarang. OCD. Oke. OCD. Oh, OCD yang belah sini ya. Di sini berarti. Sudut C ini berarti yang ditanya. Oke, perhatikan adik-adik. OC. OC itu apa? Dari O ke C. Jari-jari. Jari-jari.
O ke D, Jari-jari juga. jari-jari juga. Berarti ini segitiga sama Kaki. kaki. Puncaknya berarti yang ini ya. Oke, puncaknya itu yang si 35. Iya. Berarti kakinya yang ini, sudut C sama sudut D yang ini. Oke, 180 kurang 35 berapa? Berarti kan benar tulis ya, 180 kurang 35, karena kakinya ada 2, berarti bagi 2 nanti hasilnya. 145. Bagi 2? 72,5. Oke, 72,5 derajat. Oke, sip. BAO. BAO. OA-nya apa tuh? Garis OA itu apa? Jari-jari juga. OB? Sama. Oke, berarti ini segitiga sama kaki juga ya? Sudut A, sudut B-nya berarti sama. Oke. Nah, berarti nyari BAO-nya gimana? 180 dikurang 105 dibagi 2. Bagi 5. Oke. Jadi berapa? Jadi 37,5. Oke, mantap. OCB sekarang. OCB. Oke. OC-nya itu jari-jari, OB-nya jari-jari. Berarti ini juga segitiga sama Kaki. kaki juga. Berarti karena udah ada 70 ya, berarti 180 dikurang 70 bagi 2. Jadi berapa? 55. Sip. Ini dapat semua. Keren. Hebat. Ya. Mantap. Lebih mudah ini ya dibanding yang tadi ya, soalnya. Dibanding yang nomor 1 ya. Oke, yuk. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Udah dicatat yang ini? Udah? Oke, nanti kalau yang ketinggalan catatannya boleh dengerin rekamannya ya. Yuk, kita lanjut ke yang berikutnya. Kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. Kalian boleh pilih satu nomor aja, nomor 1 atau nomor 2 buat adik-adik kerjakan ya. Sampai 10.30 nanti kita bahas di 10.30. Oke? Oke, kata Jo 2C. Oke. Nanti kita bahas Jo.
Oke, Ayu 1D. Thank you, Ayu. Nanti kita bahas ya. Ada lagi yang mau ngasih jawaban yang lain? Nggak apa-apa ya, kalau temannya udah jawab, belum tentu itu jawaban yang betul. Kalau kalian punya jawaban sendiri, boleh ya. Oke, Dev juga 1D. Oke, yang lain ada lagi? Yuk, kita coba lihat ya jawabannya. Enok nomor 1 40 derajat. Jo 2C, Ayu 1D, Karen 2B, 1D. Oke. Menarik nih, nomor 2 ada dua jawaban yang beda ya. Ada B, ada C, gitu ya, ada dua ya. Yuk kita coba langsung eksekusi ya. Kita lihat. BOC. BOC itu berarti yang segitiga BOC lah ya. Ini ya. BOC berarti 80 derajat nih. Kita kasih tanda dulu 80 derajat. Oke, yang ditanyakan kemudian adalah ABO-nya berapa? Oke. Nah, sebelum kalian tahu ABO-nya berapa, kalian perlu tahu juga AOB ini berapa besar sudutnya. Kira-kira sudut AOB-nya berapa? Sebelum tahu ABO dan OAB, harus tahu dulu sudut AOB-nya berapa. Ada yang tahu? BOC itu menjadi kunci untuk tahu nilai AOB. Yang diketahui di soal itu menjadi kunci untuk memecahkan sudut dalam segitiga ini semuanya. Tanpa diketahui sudut BOC, maka yang lain nggak bisa kejawab gitu adik-adik. 100. Alasannya 100 kenapa? Karena ini kan A sampai C kan diameter sama dengan 180, 80 ya 180 dikurang 80 100. Oke, menarik. Nah, kalau kalian ingat dulu pelajaran kelas 7, kalau garis lurus itu, garis lurusnya beda ya, bebas ya mau kayak gini, atau mau horizontal juga bebas aja. Pokoknya selama dia garis lurus, maka dia punya nilai sudut 180 derajat. Iya kan? Oke, ini garis AC. Kita ibaratkan tadi ini AC ya. Lalu si garis AC ini dipotong oleh garis OB. Ini B, ini O. Tadinya dia kalau nggak ada potongan itu 180. Cuman karena dipotong, yang ini jadi 80 derajat. Berarti sisanya berapa? 100 derajat. Gitu. Jadi Oke. 40. Iya. Jadi karena puncaknya 100 derajat, ya kan? AOB-nya udah dapet nih 100 derajat kan? Lalu kita tinggal lihat segitiganya bentuknya apa. Tahu segitiganya bentuk apa? O ke B itu kan jari-jari. O ke A juga jari-jari. Oh berarti ini segitiga sama kaki lagi. Kan? Berarti 180 kurang 80 bagi 2. Hasilnya 40. 40. Oke. Jawabannya yang D. Oke. Aman ya nomor 1 ya. Nomor 2 sekarang. Sudut ACB-nya 35. Berarti ACB itu yang ini. A ke C ke B. Berarti yang ini ya 35. Ini 35 derajat. Oke. ACB-nya 35. Lalu kemudian ADB. ADB berarti yang ini nih. Ditanya nih berapa nih. ACB dan ADB itu sudut apa? Sudut pusat, sudut refleks, atau sudut keliling?
ACB dan ADB itu apa? Sudut pusat, sudut refleks, atau sudut keliling? Sudut keliling. Sudut keliling. Nah, oke. Sudut keliling menghadap ke busur apa dia? AB. ACBD. Busur AB ya ini ya. Dia menghadap ke sini. Oke, kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dia punya konsepnya gimana? Aturannya? Sudut keliling yang menghadap sudut yang sama, busur yang sama. Konsepnya seperti apa? Sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kita udah belajar sudut keliling, sudut pusat, terus ada ketentuannya ya, ada 4 sifat. Kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarannya seperti apa? Adakah? Jadi kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Oke, jadi jawabannya juga oke. Oke ya? Aman ya? Jangan lupa sifat-sifatnya adik-adik diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi. Ini nanti menolong buat kalian kerjakan PAS nanti ya. Kita PAS mungkin di minggu kedua bulan Juni sekitar tanggal 8 sampai 11. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik juga nggak kuasai bahannya ya. Yuk kita absen yuk. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua. Iya, sampai ketemu lagi. Kamis ya, bye-bye. Terima kasih Kak. Ya, Bandar. ya sama-sama. Terima kasih Kak. Oke. Ayu Vanes Greta, thank you ya.